Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Sistem Operasi Lanjut. Judul proyek kami yang kerjakan adalah analisis sistem operasi dalam lingkungan multi-container Docker dengan tema OS dan Container Based Application System. Proyek ini berfokus pada bagaimana sistem operasi modern, khususnya kernel Linux, bekerja di balik teknologi kontainer yang saat ini banyak digunakan pada sistem cloud dan microservice. Sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Saya Samsura Karaditya, kemudian ada rekan saya ada Rizky Maulana, kemudian ada Arya Yudhistira dan juga Fauji Ahmad Ramdhani. Nah, pada presentasi ini kami akan menjelaskan latar belakang proyek, arsitektur sistem, demo implementasi nyata, analisis sistem operasi serta refleksi dan kesimpulan. Pertama itu ada latar belakang dan tujuan. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi komputasi mengalami perubahan yang sangat pesat, khususnya dalam pengembangan aplikasi berbasis layanan. Aplikasi modern cenderung dibangun menggunakan arsitektur microservice, di mana satu sistem besar dipecah menjadi beberapa layanan kecil yang berjalan secara terpisah. Untuk mendukung arsitektur tersebut, diperlukan teknologi yang ringan, fleksibel, dan efisien. Salah satunya adalah kontainer. Berbeda dengan virtual machine yang membutuhkan guest operating system, kontainer berjalan langsung di atas kernel host. Oleh karena itu, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sistem operasi mengatur proses isolasi dan pengaman resource ketika banyak kontainer berjalan secara bersamaan. Nah, tujuan dari proyek ini adalah mengimplementasikan sistem multi-container menggunakan Docker, menerapkan pembatasan resource, serta menganalisis peran sistem operasi dalam menjaga efisien dan stabilitas sistem. Untuk penjelasan arsitektur sistem akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Arya Yudhistira. Ya baik, untuk penjelasan arsitektur sistem, itu sistem yang kami bangun dijalankan di atas Windows 11 dengan bantuan WSL2 yang menyediakan lingkungan Linux Ubuntu 2204 dengan kernel Linux versi 5.15. Kernel Linux berperan sebagai pengendali utama seluruh resource system seperti CPU, memori, dan proses. Di atas kernel tersebut, kami menjalankan Docker Engine yang berfungsi sebagai platform untuk membuat, menjalankan, dan mengelola kontainer. Sistem terdiri dari 3 kontainer utama, yaitu web server menggunakan Nginx, database menggunakan MySQL, dan worker menggunakan Redis. Setiap kontainer dijalankan dalam namespace terpisah sehingga memiliki isolasi proses dan jaringan masing-masing. Komunikasi antar kontainer dilakukan melalui Docker Bridge Network yang memungkinkan pertukaran data secara aman dan terkontrol. Dengan arsitektur ini, setiap layanan dapat dikembangkan dan dijalankan secara independen, namun tetap dikelola oleh satu sistem operasi yang sama. Langsung saja. Langsung saja sekarang kita akan mendemokan implementasi nyata oleh Ade Rizky Maulana. Silahkan Ade Rizky Maulana. Baik, sekarang kita masuk ke tahap implementasi. Di sini kami menggunakan Windows dengan Docker Desktop yang sudah terintegrasi dengan WSL 2. Lalu di sini kami menyiapkan folder yang sudah dikonfigurasi yang mendefinisikan 3 service yaitu Nginx, MySQL, dan Redis. Di sini kita akan jalankan environment-nya dengan perintah docker post up minde. Di sini Docker akan mendownload image dan kontainer
sesuai konfigurasi resource yang sudah dibatasi. Sekarang kita cek statusnya dengan menggunakan Docker PS. Bisa dilihat ketiga kontainer web server, Redis, dan MySQL sudah berjalan dengan status up. Selanjutnya di sini kita monitoring menggunakan Docker stat. Sekarang di sini kita akan menjalankan stress test pada web server, memaksa penggunaan 4 core CPU. Nah, perhatikan di sini, meskipun aplikasi meminta CPU di angka 50%, ini membuktikan bahwa konfigurasi cgroup bekerja sempurna untuk mengisolasi resource container agar tidak mengganggu sistem host. Aplikasi web juga bisa diakses via localhost dengan port 8080. Nah, di sini sudah bisa terbuka menggunakan localhost 8080. Akan saya kembalikan kepada Pak Uji Ahmad Ramdhani. Dari sudut pandang sistem operasi, kontainer bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan sekumpulan proses yang dijalankan oleh kernel Linux. Kernel menggunakan completely file scheduler untuk mengatur penjadwalan proses agar setiap kontainer mendapatkan jatah CPU yang adil. Dengan bantuan kontrol grup atau cgroup, kernel dapat menetapkan batas maksimum penggunaan CPU dan memori pada setiap kontainer. Jika sebuah kontainer melampaui batas resource yang telah ditentukan, kernel akan melakukan pembatasan atau menghentikan proses tersebut. Selain itu, isolasi dilakukan menggunakan Linux namespace yang memastikan bahwa setiap kontainer tidak dapat melihat atau mengganggu proses kontainer lainnya. Hal ini membuktikan bahwa sistem operasi tetap menjadi komponen inti dalam menjalankan aplikasi container based. Sekarang terakhir kesimpulan. Selama pengerjaan proyek ini, kendala utama yang kami hadapi ini adalah memahami konfigurasi resource dan mekanisme kerja kernel Linux. Namun, melalui proyek ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih mendalam bahwa sistem operasi memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem komputasi modern. Kontainer memberikan efisiensi tinggi, tetapi tetap sepenuhnya bergantung pada kernel host dalam manajemen proses dan resource. Kesimpulannya, sistem operasi bukan hanya fondasi teoritis, tetapi juga komponen praktis yang menentukan kinerja dan stabilitas sistem berbasis cloud. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.